Sta facendo il giro del mondo il video che vedete alle mie spalle, in cui vedete un contadino indonesiano della regione dello Jombang, scusatemi se magari non lo pronuncio in maniera corretta, guardate, trasportato tramite un drone di quelli agricoli. Praticamente il drone arriva al parcheggio dove arrivano i lavoratori, preleva il contadino e lo trasporta in via aerea per circa 1,5 chilometri dove deve andare poi a lavorare. Cioè io sono esterrefatto, poi noi siamo qua a fare i corsi sulla sicurezza sul lavoro e lui è lì bello tutto contento che viene trasportato con un drone agricolo. Non lo so, cioè, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti, perché io qua sono veramente indeciso se questo è genio o follia. Cioè finché non succede niente è genialità. Ini kejadian nyata, bukan hasil editan kecerdasan buatan alias AI. Aksi seorang pria asal Indonesia yang terbang bergelantungan pada sebuah drone pertanian mendadak jadi buah bibir di seluruh jagat media sosial. Di era digital saat ini, masyarakat memang sudah sangat terbiasa disuguhi konten-konten manipulasi visual yang seringkali tampak begitu nyata. Begitu video ini pertama kali menyebar di berbagai platform media sosial, reaksi awal dari sebagian besar netizen adalah skeptisme. Banyak yang langsung menuding bahwa rekaman tersebut hanyalah editan dari konten kreator yang haus perhatian. Namun, begitu keaslian video tersebut perlahan terkonfirmasi, jagat maya langsung geger karena apa yang awalnya dianggap sebagai fiksi ternyata benar-benar terjadi di dunia nyata. Rekaman amatir ini dengan cepat menembus algoritma dunia, melintasi batas-batas negara, dan menjadi bahan perbincangan hangat di kalangan masyarakat internasional yang terpaku oleh kombinasi antara kenekatan dan pemanfaatan teknologi yang tidak dibiasakan. Kehebohan ini mencapai puncaknya ketika berbagai media Eropa ikut mengangkat fenomena unik ini ke dalam berita mereka. Dalam waktu singkat, sosok pria bertopi dengan kacamata hitam yang tampak santai melayang di atas hamparan persawahan hijau menjadi wajah baru yang menghiasi lini masa berita internasional. Media asing menyoroti bagaimana sebuah perangkat yang sejatinya dirancang untuk menyemprotkan pupuk atau pestisida cair justru dialihfungsikan menjadi alat transportasi. Berita ini memicu perdebatan luas di ruang publik global mengenai batasan kreativitas manusia dalam memodifikasi teknologi modern demi kebutuhan praktis yang tidak terduga. Peristiwa yang sangat menyita perhatian ini sebenarnya memberikan kita sebuah potret tentang bagaimana batasan antara kecerdasan teknologi modern dan keberanian seringkali melebur dengan cara yang sangat mengejutkan. Fenomena ini membuktikan bahwa inovasi dan cara pandang yang berbeda terhadap sebuah alat tidak lagi monopoli laboratorium canggih di negara-negara maju, melainkan bisa lahir dari ruang-ruang terbuka di pelosok daerah. Ada sebuah pesan tersirat tentang betapa cepatnya masyarakat kita beradaptasi dengan kehadiran teknologi baru, bahkan hingga ke tingkat yang sangat berani dan di luar perkiraan para pembuat teknologi itu sendiri. Agricultor en Indonesia encontró una forma poco convencional de llegar a sus cultivos, volando suspendido de un dron agrícola. El insólito recorrido fue captado en video y ya está dando de qué hablar en redes sociales. Ocurrió en la aldea de Sembungrejo, en Java Occidental, donde un hombre se sujetó con un arnés a un dron de gran tamaño y sobrevoló un campo durante aproximadamente 1,5 kilómetros, a unos 15 kilómetros de altura, hasta aterrizar sin contratiempos cerca de su destino. Hasta el momento no se ha informado si se trata de una demostración o si realmente utiliza ese método de manera habitual para desplazarse. Mientras algunos usuarios quedaron impresionados por la creatividad, otros cuestionaron los riesgos de usar un dron agrícola para transportar personas, una práctica que no forma parte de su uso habitual y que en la mayoría de los países está sujeta a estrictas regulaciones. ¿Tú te atreverías a viajar colgado de un dron para ahorrar tiempo? Déjanos tus comentarios y comparte este video. مزارع يتنقل بين الأراضي الزراعية بطيارته الخاصة، لكنها ليست طائرة عادية، إنها مسيرة قادرة على حمل إنسان. المزارع الإندونيسي في جزيرة جاوا ظهر وهو يتنقل قبل أن يصل إلى وجهته بسلام، ثم استقل الطائرة مرة أخرى ليقصد مواقف السيارات التي وصلها بسلام أيضا، قاطعا مسافة 1.5 كيلومتر وفق صحيفة The Indian Express، في رحلة تبين بأنها تجربة لمشروع أكبر، حيث أوضح مدير شركة بيتيبينا تاني ماكمور جومبانغ الزراعية أن الرحلة كانت جزءاً من تجربة لاختبار الفكرة، وأكد بأن من شارك في التجربة كان من ضمن عاملي الشركة.
وزير الزراعة الإندونيسي عمران سليمان وصف الفكرة بالمبتكرة، أما عن البدء في استخدامها بشكل رسمي فأكد بأن لا مشكلة في هذا على أن يتم الالتزام بكامل معايير وشروط السلامة التي تضمن استخداما آمنا لهذه الطائرة. Diese Aufnahmen zeigen einen Bauern in Indonesien, der mit einer Drohne von einem Feld zu einem Parkplatz geflogen wird. Der Mann aus Tuban auf der Insel Java legte mit der Schwerlastdrohne rund 1,5 Kilometer zurück. Hinter der Aktion steckt nach Angaben eines Landwirtschaftsunternehmens ein Test, an dem nur freiwillige Mitarbeitende teilnahmen. Indonesiens Landwirtschaftsminister bezeichnete laut Medienberichten die Idee als kreativ, betonte aber, dass der Einsatz von Drohnen zum Transport von Menschen nur unter sicheren Bedingungen erfolgen dürfe. Di balik pro dan kontra mengenai aspek keselamatan yang tentu saja sangat krusial, tersimpan sebuah pengakuan terhadap mentalitas yang tidak takut mencoba hal baru dan mendobrak batasan normalitas. Kejadian ini memperlihatkan bahwa potensi untuk menciptakan sesuatu yang menggoncangkan dunia bisa datang dari mana saja, memicu kita semua untuk melihat kembali sejauh mana teknologi dapat dieksplorasi jika dipadukan dengan imajinasi tanpa batas. Kisah tentang penerbangan drone yang menghebohkan ini menjadi pengingat yang sangat berharga bagi kita semua dalam menjalani era keterbukaan informasi yang tanpa batas. Popularitas instan yang diraih hingga ke benua Eropa membuktikan bahwa sebuah momen lokal kini memiliki kekuatan yang sama besar untuk mempengaruhi perhatian global dalam hitungan detik. Di satu sisi, kita diajak terus menghargai daya cipta, keberanian, dan semangat eksperimen yang selalu hidup di tengah masyarakat kita. Namun di sisi lain, tanggung jawab terhadap keselamatan bersama dan kehati-hatian dalam menyebarkan konten di ruang digital tetap harus menjadi kompas utama agar kreativitas tidak berujung pada bahaya atau kesalahpahaman yang merugikan. Semoga ruang digital kita ke depannya terus dipenuhi oleh inspirasi-inspirasi unik yang tidak hanya menghibur dan memicu decak kagum dunia, tetapi juga tetap berpijak pada nilai-nilai keselamatan dan kearifan yang mendewasakan kita semua. Mengejar dunia, sering ku lupa menghitung dosa, sibuk menghitung harta dan pujian manusia.